I Nerazzurri Internazionale of Milan atau Inter Milan akhirnya mendapatkan Scudetto pada musim ini 2020-2021 setelah hasil imbang diperoleh saingan terdekat mereka Atalanta bersama dengan Sassuolo bermain 1-1 dan Inter menyegel gelar mereka ke-19 di Serie A. Oleh bertemu dengan saya Ropan, dan saya kali ini berada di Pivot Kemang ya, untuk berbicara tentang Inter Milan di YouTube Bung Ropan, karena kemarin Inter Milan sudah mengunci gelar mereka, saya sudah katakan ke-19 sepanjang sejarah mereka saat Sassuolo mampu menahan Atalanta 1-1, dan apapun yang terjadi dengan keunggulan 13 poin di atas Atalanta termasuk Napoli dan Juventus, tidak ada lagi yang bisa mengejar mereka. 4 pertandingan sisa, apapun yang terjadi, kalaupun Inter kalah semua dan pesaing di bawahnya menang semua, hanya 12 poin yang bisa mereka raih, tidak bisa mengejar Inter dengan 13 poin. Jadi pertama-tama saya katakan selamat untuk Inter Milan, terutama pelatih Antonio Conte bersama seluruh punggawa dia, seluruh skuad yang ada di Inter Milan, juga bagi seluruh tifosi atau penggemar fanatik Inter Milan dimanapun Anda berada, termasuk yang ada di Indonesia. Selamat atas keberhasilan Inter Milan menjadi juara atau Scudetto di Serie A pada musim ini. Musim yang luar biasa. Sejak pada musim lalu mereka hanya berada di tempat kedua, dan itu sudah terlihat hanya 1 poin selisihnya dengan sang juara Juventus pada musim yang lalu, sehingga posisi Conte tetap dipertahankan dan pembuktian dilakukan pada musim ini. Dia mampu membawa Inter Milan di saat hanya pada pekan ke-34, masih ada 4 pekan lagi, Inter sudah mengunci gelar. Jadi mereka harus menunggu 11 tahun sejak terakhir kali 2010 Jose Mourinho membawa tim ini bisa menjadi juara di Serie A, termasuk treble yang dilakukan oleh Jose Mourinho, karena mereka mendapatkan di Coppa Italia dan Liga Champions saat itu. Dan setelah 2010 Inter tidak pernah menjadi juara lagi sampai pada musim ini. Tetapi memang sebelumnya ada yang lebih lama lagi. Inter juara pada tahun 89, terakhir zamannya trio Jerman, Jurgen Klinsmann, Lothar Matthäus, Andy Brehme, dan mereka baru bisa menjadi juara pada 2006 lagi. Jadi hampir 17 tahun ya, 17 tahun selisihnya cukup jauh. Mereka juga pernah pada sebelumnya 13 tahun pernah menjadi menunggu untuk bisa menjadi juara ya, dan ini 11 tahun. Jadi walaupun begitu lama, akhirnya Conte menjadi pelatih Italia ya, yang terus memberikan kesinambungan dalam 1 dekade terakhir di Serie A, menjadi juara. Tidak ada pelatih-pelatih asing lainnya yang mampu melakukan itu, karena Antonio Conte pula yang memulai ya, bersama dengan Juventus pada 2012 menjadi juara, 2011, 2012, 2013 ya juara, dan kemudian dilanjutkan oleh Massimiliano Allegri di Juventus juga saat Conte keluar mundur. Dan akhirnya pelatih terakhir dari Italia menjadi juara adalah Maurizio Sarri ya. Ketika Sarri dipecat dari Chelsea, datang ke Juve, dia membawa 1 musim pada musim yang lalu juara, dan kemudian dia dipecat kembali, dan Conte menjadi pelatih Italia selanjutnya yang berkibar bersama dengan Inter Milan. Jadi ini satu luar biasa. Boleh saya katakan Inter dengan Conte ini adalah Conte yang memulai bersama dengan Juve, dan Conte yang mengakhiri hegemoni dari Juve juga setelah dia menangani Inter Milan. Suatu hal yang luar biasa bagi Conte ya, pelatih yang sebelumnya di Juve, dan akhirnya dia mengakhiri kedikdayaan ya, bagaimana dominasi dari La Vecchia Signora Juventus selama ini 9 musim.
Inter terus berkuasa, ya, dengan Conte sudah katakan 3 gelar dari Conte, 5 gelar dari Allegri, dan 1 gelar dari Sarri, ya, dan tidak ada satupun yang seakan-akan bisa menyentuh Juve sebelum Inter berlari dengan sangat kencang. Jadi dalam 17 pertandingan terakhir, Inter itu tidak pernah kalah. Terakhir mereka kalah pada musim ini itu pada 6 Januari 2021 ketika mereka ke Luigi Ferraris stadion di kota Genoa di utara Italia. Mereka kalah dari Sampdoria, ya, dengan 2-1. Setelah itu mereka meraih tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan sampai hari Sabtu kemarin. Mereka memukul Crotone dengan 2-0 di kandang Crotone, ya. Dan itu yang menjadi keberhasilan mereka sebelum akhirnya Atalanta dan Sassuolo bermain imbang. Jadi bayangkan 17 laga, kemudian di 17 laga itu mereka meraih 13 kemenangan. Ada 4 imbang. 4 hasil imbang dari Inter itu mereka dapatkan, salah satunya di antara dengan Roma, ya. Dengan Roma ada 2-2, dengan Udinese 0-0. Kemudian mereka dengan Spezia juga bermain imbang 1-1. Jadi di antara itu memang hanya ada 4 yang mereka bisa melakukan hasil imbang, ya. Bagaimana mereka mampu berbicara banyak, ya. Mereka mengalahkan juga Juventus dengan 2-0, kemudian mereka mengalahkan AC Milan dengan 3-0, mereka mengalahkan Napoli dengan 1-0 sebelum Napoli bermain imbang dengan mereka. Jadi ada 4 ya, Napoli bermain imbang, ada Spezia, juga ada Roma 2-2, dan ada Udinese, ya. Jadi 4 imbang mereka. Jadi dalam kurun itu kalau 17 kemenangan mereka, kemudian tambah 4, ada 43 poin yang mereka raih untuk mereka mengunci gelar. Luar biasa bagi Conte ini, mantan pelatih tim nasional Azzurri Italia yang kemudian ditunjuk untuk menangani Inter Milan. Banyak yang tifosi-tifosi Inter ini agak kurang percaya sebelumnya, ya. Karena Conte ini kan identik dengan Juventus, karena dia membawa Juventus menjadi juara 3 kali. Ketika dia datang, dipecat dari Chelsea, kemudian datang ke Milan, ya, di Inter Milan, ya banyak meragukan, ya, terutama para pendukung Inter Milan tidak begitu senang dengan kehadiran dia. Tapi Conte menunjukkan kinerja yang bagus, karena pada musim lalu dia berada di posisi kedua, hampir saja bisa mengganggu Juventus. Kalau saja Conte berada di 4 besar atau di luar 4 besar, ini bisa aja dia dipecat. Tapi karena dengan prestasi itu coba pada musim ini, dan dia membuktikan bahwa dia mampu melakukan itu, ya. Bagaimana dia punya kedalaman squad yang bagus, walaupun banyak yang mengatakan banyak pemain-pemain tua yang datang sana, Ashley yang datang sana, ya. Banyak pemain, kemudian dia mengambil Eriksen, Sanchez, banyak yang meragukan ini. Tapi dia punya lini tengah, justru kalau saya lihat lini tengah yang paling bagus. Dia bisa berbicara banyak yang dia bisa dilakukan, dan kita bisa melihat bahwa lini tengah dia begitu banyak. Ada Sensi di sana, Gagliardini, Brozovic, pemain-pemain yang luar biasa. Ada Hakimi yang bisa didorong ke kanan, kemudian ada Darmian yang bisa masuk bergantian dengan Ashley Young. Di depan juga ada Martinez yang begitu kuat dengan Lukaku yang menjadi predator mereka, ya, bisa bergantian dengan Alexis Sanchez, ya. Mereka luar biasa. Di belakang juga ada Skriniar, ada De Vrij, ada Bastoni, di depan Handanovic sebagai kiper atau penjaga gawang mereka, dan ada 9 pemain mereka yang bisa mencetak gol di atas 3 gol. Ini satu-satunya tim yang punya pemain yang begitu banyak, 9 orang yang bisa di atas 3 gol, ya. Jadi tidak pernah di bawah 3 gol. Jadi mereka layak untuk bisa menjadi juara, saya pikir, dengan Inter Milan saat ini. Itu juga bisa didukung dengan kenapa mereka bisa menjadi juara, karena mereka sudah tersisih di Liga Champions. Mereka kalah bersaing dengan Real Madrid saat itu, dengan Borussia Mönchengladbach dan Shakhtar Donetsk, sehingga mereka turun, ya. Mereka tidak mampu bisa berada di sana. Nah, setelah mereka keluar dari Liga Champions, di Coppa mereka terhenti di semifinal, kalah dari Juve dalam dua leg, tersisih di semifinal lawan Juve. Itu yang membuat fokus konsentrasi dari Conte bersama dengan pasukan Nerazzurri ini tertuju di Serie A, dan mereka mampu melakukan itu dengan baik karena tidak lagi terganggu dengan turnamen-turnamen atau kejuaraan yang lainnya, sehingga mereka itu berlari dengan sangat kencang. Saya sudah katakan ini sebelumnya, kan, bagaimana setelah dengan kalah dari Sampdoria, mereka tidak pernah kalah terus, yang meraih 13 kemenangan dan 4 hasil imbang, paling stabil di antara semua tim. Di saat mereka melakukan itu, tim-tim pesaing mereka itu naik turun, ya, kalah lebih banyak, terutama Milan yang selama hampir 7 bulan itu mereka berkuasa di puncak klasemen, akhirnya mereka bisa turun
keluar ya dari 5 besar, kemudian naik lagi masuk 4 besar. Jadi Juventus sebagai juara bertahan juga naik turun, banyak turbulensi terjadi. Napoli yang ingin mengganggu juga. Ini diuntungkan bahwa tidak stabilnya Juventus, Milan, Napoli termasuk Atalanta, sementara Inter berlari begitu kuat dan stabil ya, konsisten. Ini yang menjadi kunci buat mereka. Konsistensi ini yang membawa mereka bisa sukses sampai saat ini, dan Conte bisa meraih Scudetto, kemudian mereka akan hadir di Liga Champions pada musim depan. Jadi ini skuad yang bagus, tinggal bagaimana manajemen bisa melihat apakah mereka bisa membeli pemain lagi. Ya, kalaupun Lukaku ditarik keluar atau bisa dijual, ini berbahaya juga mengurangi depan, karena Lukaku adalah bomber paling bagus, predator paling bagus, dan kita akan tunggu ke depan. Yang pasti bahwa Inter sudah membuktikan dengan skuad yang ada saat ini, mereka mampu memutuskan dominasi dari Juventus dalam 9 musim terakhir. Luar biasa, bravo untuk Inter Milan. Sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan kesuksesan Inter Milan meraih Scudetto mereka ke-19 di Serie A Liga Italia. Anda jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Anda share juga ke siapapun. Oke, sampai jumpa. Ciao.